Oke, jadi kita harus mengerti pengaturan di ginjal ya, pengaturan aliran darah ginjal dan pengaturan hormon di ginjal karena berkaitan juga dengan tekanan darah ya. Kita akan perhatikan di sini. Yang pertama tentunya perhatikan di sini sympathetic tone ya. Jadi kalau meningkat tonus simpatetik atau autonomic nervous system atau dalam keadaan stres ya. Kemudian keadaan hiponatremia, garamnya terlalu rendah, itu akan mengaktifasi makula densa. Kemudian keadaan hipotensi atau hipovolemia itu akan mengaktifasi juxtaglomerular cell. Kalau ini teraktivasi maka ini akan mengakibatkan renin diaktifasi sehingga angiotensinogen akan diaktifasi menjadi angiotensin 1 oleh enzim ACE diubah menjadi angiotensin 2. Dari angiotensin 2 akan menyebabkan peningkatan aldosteron. Ketika aldosteronnya meningkat, maka di ginjal akan menyebabkan aktivasi pada sel-sel di tubulus distal dan collecting duct ya, akan meningkatkan sekresi urin, kaliumnya akan meningkat dan kemudian akan menurunkan kadar kalium di dalam darah ya, maka terjadi hipokalemi karena aldosteronnya berlebihan. Sedangkan angiotensin 2 itu sendiri punya efek langsung pada ginjal, akan meningkatkan reabsorpsi natrium dan retensi air. Ini akan menyebabkan peningkatan tekanan darah dan jumlah volume ekstraselular. Efek langsungnya sentral, angiotensin 2 akan buat kita gampang haus ya. Kemudian kita rasa pengen yang asin-asin, tapi haus gitu ya. Pengen makan enak. Tandanya stres itu ya, pengen makan enak itu ya. Angiotensin 2 reseptor itu akan menyebabkan konstriksi atau penyempitan pada arteriolar. Iya. Jadi kalau berdasarkan komorbid pasien ya, kita pertimbangkan pengobatannya. Kalau dia CKD, maka kita berikan pengobatannya dengan ACE inhibitor atau ARB. Target terapinya adalah systolic blood pressure kurang dari 120 jika bisa ditoleransi. Pada pasien yang diabetes, terapi inisialnya adalah pasien dengan mikroalbuminuria ataupun dengan proteinuria yang cukup jelas, yaitu kita berikan ACE inhibitor ataupun ARB karena dia punya efek protektif terhadap diabetic nephropathy ya. Jadi paling bagus kita berikan kalau pasien diabetes, ada hipertensi, kita harus berikan dia ACE inhibitor atau angiotensin receptor blocker ya. Pada pasien-pasien tanpa albuminuria, first line agentnya ya sama, bisa juga ACE inhibitor, ARB, CCB ataupun thiazide diuretics. Treatment goalnya adalah kurang dari 130/80. Kalau yang CHF, yang gagal jantung ya, kita berikan pengobatan inisialnya dengan kalau dia HF, RAF ya. Kemudian ada beberapa pertimbangan ini ya, diuretik kita bisa berikan termasuk juga aldosteron antagonis, ACE inhibitor ya, beta blocker ya kita bisa berikan kalau pasien dengan CHF ya. Kemudian current volume overloadnya, kalau dia terjadi overload cairan kita berikan diuretik ya untuk membuang kelebihan cairannya. Kalau tidak ada overload cairannya, kita cukup berikan ACE inhibitor ataupun ARB ditambah dengan beta blocker. Jangan berikan nitrat ya. Treatment goalnya kalau tensinya di atas kurang dari 130/80 treatmentnya. Pada pasien asma ya, pada pasien asma tentunya pemberian obat-obatan yang paling utama ARB, CCB ataupun thiazide diuretik ya. Hati-hati pemberian beta blocker pada pasien asma karena bisa memperburuk asmanya. Dok, penderita asam lambung lebih baik minum probiotik atau obat lambung, dok? Penderita asam lambung lebih baik berobat ke dokter Joseph kalau mau sembuh ya. Pengobatannya dengan terapi konseling. Use cardioselective beta blockers when necessary. Non-cardioselective beta blockers can cause bronchoconstriction. Yes. Yang osteoporosis ya, kita berikan thiazide diuretik karena dia bisa menurunkan pembuangan kalsium dari ginjal sehingga tidak tulangnya nggak tambah keropos. Yang GOAT, yang asam urat, inisial terapi dengan ARB ya, ACE inhibitor atau CCB. Jangan berikan thiazide ya karena makin tinggi nanti asam uratnya. Yang migrain, yang sering sakit kepala ya, maka pemberian antihipertensinya itu adalah beta blocker atau calcium channel blocker.
Do not use non-dihydropyrin CCBs in patient with HF-RAF because of their myocardial depressant effects. Ya, jadi non-dihydropyrin CCB itu bisa mendepresi kerja jantung sehingga akan semakin memperburuk CHF-nya atau gagal jantungnya. Ya. Beta blocker can mask symptoms of hypoglycemia in patients with diabetes mellitus. Hati-hati, dengan pemberian beta blocker bisa menutupi gejala hipoglikemia pada pasien sakit gula. Nah, untuk long term management dan follow up-nya ya tentunya ada beberapa prinsip-prinsip ya. Jadi karena memang hipertensi ini penyakit yang sangat mendunia tadi ya. 1 dari 2 orang ya, 1 dari 3 orang itu biasanya hipertensi. Goals include evaluating medication adherence. Jadi kita harus memperhatikan juga kepatuhan pasien. Ya, patient on non-pharmacological treatment alone ya, dengan terapi tanpa obat ya, kita harus lakukan follow up sekali 3 sampai 6 bulan. Kalau tensinya juga tetap nggak terkontrol, kita harus memberikan dengan pengobatan ya, dengan obat. Kebanyakan pasien diinisiasi dengan obat setelah di follow up 1 bulan. Jadi kalau pasiennya baru datang sama kita, tidak langsung kita berikan obat antihipertensi ya, tentunya harus kita pertimbangkan. If blood pressure is uncontrolled, continue to escalate therapy at 1 month interval. Ya, kalau masih gak terkontrol juga, 1 bulan kemudian kita naikkan lagi dosisnya. Once blood pressure is controlled, reassess after 3 to 6 months and annually thereafter if blood pressure remains stable. Ya. Ini pemeriksaan laboratoriumnya, ya, elektrolit, kreatinin, titrasi pengobatan. Sesuaikan pengobatan berdasarkan efek samping yang muncul, ya. Kemudian sesuaikan pengobatan untuk mencapai target tekanan darah yang diinginkan. Ingat ya, makin takut minum obat makin tinggi tensinya. Jadi kalau memang takut minum obat, lebih bagus jangan minum obat tensinya. Takutnya dulu diatasi. Ya. Oke, ini ada beberapa kondisi-kondisi pada orang tua ya. Hypertension affects lebih dari 60% dari individu lebih dari 60 tahun. Kebanyakan orang tua itu isolated systolic hypertension ya. Karena orang tua pembuluh darahnya semakin kaku ya. Sama ya. Jadi lihat tanda-tanda terjadinya ortostatik ya. Yaitu ketika dia bangkit, dia rasa terjadi penurunan tekanan darah yang terlalu jauh ketika bangkit ya. Pengobatannya, patient with acute severe hypertension require treatment for hypertensive crisis. Threshold ya untuk pengobatannya ya ini tadi ya. Masih boleh di antara 130 sampai 150 kita berikan pengobatan. Oke, komplikasi terakhir. Jadi arterial hypertension is the most common risk factor for cardiovascular disease. Jadi kenapa kita harus serius menangani hipertensi? Karena dia menjadi faktor risiko yang paling besar untuk terjadinya penyakit-penyakit kardiovaskular yang bisa mengakibatkan kematian atau komplikasi ya. Hipertensi ini akan menyebabkan perubahan pada sel-sel yang melapisi dinding pembuluh darah, khususnya pada pembuluh darah yang kecil, sehingga bisa mempengaruhi semua sistem organ ya. Cardiovascular system, hypertensive vascular disease ya. Ini efek komplikasinya ya. Jantungnya bengkak, hypertrophic cardiomyopathy, dilated cardiomyopathy, gagal jantung ya, coronary artery disease, infark jantung, atrial fibrilasi, aneurysmia aorta, aortic dissection, carotid artery stenosis, peripheral artery disease, atherosclerosis. Ini semuanya adalah akibat ya end stage ya, kerusakan yang disebabkan oleh tekanan darah yang tinggi. Di otak jadi stroke, TIA, subcortical leukoencephalopathy, kemudian terjadinya perubahan kognitif dan juga demensia ya. Jadi lebih cepat penurunan fungsi otak. Di ginjal ya tentunya ya hypertensive nephrosclerosis ya. Jadi pembuluh darah di ginjalnya mengeras semua. Renal vascular injury,
Secondary to long standing arterial hypertension, patofisiologinya ini. Hipertensi kronik akan menyebabkan hipertrofi pada lapisan medial dan intimal pembuluh darah, mulai terjadi penyempitan arteriol aferen, terjadi penurunan aliran darah glomerulus, kemudian terjadi iskemia di glomerular dan di tubular, kemudian terjadi arteriolonefrosklerosis, pengerasan pembuluh darahnya, dan juga fibrosis digantikan jaringan ikat, focal segmental glomerulosclerosis, dan sampai akhirnya menyebabkan kerusakan ginjal yang permanen, ya. Temuan awalnya biasanya mikroalbuminuri dan mikrohematuri, ya. Peningkatan ureum, peningkatan kreatinin, kadar asam urat bisa meningkat. Nefrosklerosis dengan proteinuria biasanya kurang dari 1 gram per hari, dan progressive renal failure itu terjadi ketika penyakitnya semakin berat, ya. Untuk mendiagnosanya bisa aja diperlukan biopsi ginjal, ya. Maka akan kita jumpai perubahan atau kerusakan pada pembuluh darah, glomerulus, dan juga pada tubulo interstisialnya, ya. Arterial dan arteriolar medial hypertrophy, intimal thickening, ya, penebalan intima dan hyalinosis, ya, global glomerulosclerosis atau focal segmental glomerulosclerosis, ini gambaran dari biopsi ginjal, ya. Tubulo interstitial fibrosis, ya. Kemudian pengobatannya tentunya dengan ACE inhibitor sebagai first line dan juga dengan ARB, ya, tapi jangan digabung. Kemudian bisa mengakibatkan chronic kidney disease. Di mata, hipertensive retinopathy, ya. Ini gambarannya di mata. Oke. Nah, ini gambaran. Jadi pembuluh darah di mata kita akan rusak dengan hipertensi. Oke, selesai. Aku stop pula. Berapa menit tadi nih? Oh, pas ya, 11 menit. Jadi teman-teman, demikian bahan kuliah untuk hipertensi. Silakan diulang-ulang biar jelas, biar bisa paham tentang hipertensi. Buat yang hipertensi juga boleh aja didengarin bahan kuliahku ini. Tapi kalau udah mulai timbul sakit kepala, tolong cepat-cepat ditutup, ya. Kalau udah mulai timbul sakit kepala, konsultasi aja ke dokter Joseph biar sakit kepalanya bisa diatasi. Jadi buat yang udah lama sakit hipertensi lalu berpikir kenapa harus minum obat terus, saya bisa bantu, ya, dengan terapi konseling untuk kita bisa mencari solusi, ya, bagaimana supaya kita tidak ketergantungan dengan obat. Karena hipertensi itu sendiri, kalau tensinya udah bisa dikendalikan dengan lifestyle modification, maka sebenarnya kita tidak perlu ketergantungan dengan obat. Itu pesan yang paling utama. Dan hipertensi ini dipengaruhi dengan perasaan kita. Kalau perasaan kita sedang emosi, kesal, sedih, pasti tensi kita nggak bisa turun-turun. Jadi penting sekali, sangat penting, teramat penting. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Jadi ada 3 bahan hipertensi akan saya upload sebentar lagi. Jadi silakan diikuti. Saya akan juga upload ke YouTube. Silakan yang belum follow YouTubeku di follow, dan ada akun saya satu lagi yang ada gambar otak, itu tolong di follow juga supaya semakin ramai dan semakin gampang untuk men-share tentang apa yang kita alami. Buat teman-teman yang udah lama sakit nggak sembuh-sembuh, mungkin perlu bantuan, ya, boleh daftar di sini untuk konsultasi, bisa untuk terapi konseling, bisa. Sampai jumpa lagi, ya. Thank you. Tuhan berkati.